Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu. Bersama saya Kula Nasrullah, Bang Novendra sebagai pedagang, dan Pak Anzori Tawakal selaku akademisi. Dengan tema kita yang masih sama, yaitu fenomena kenaikan sembako jelang akhir tahun. Bahwa tadi disampaikan statementnya ada supply and demand yang mungkin bisa menjadi terjadinya inflasi atau kenaikan harga juga, Pak. Nah, kalau ditanya sekarang apakah ada pihak-pihak yang diuntungkan ataupun pihak-pihak yang dirugikan ketika adanya inflasi di akhir tahun ini, mungkin dari pandangan Pak Anzori Tawakal seperti apa? Sebelum menjawab pihak-pihak yang diuntungkan, tentu dalam konteks tradingnya di negara-negara seperti tadi sudah katakan Thailand ya, negara-negara yang agribisnis sudah maju, itu memang mereka manajemen rantai pasoknya itu sangat konsisten. Dikelola oleh pihak Bapperstok bersama pemerintah. Pemerintah jadi wasit, itu mengawasi perdagangan terkait dengan komoditas pertanian ini. Nanti betul kalau masalah cuaca itu ada pada saat kemarau mereka sudah melakukan perlakuan teknologi dalam ruangan, dalam diperlakukan tanaman apa gitu, misalnya cabai, bawang merah, kemudian secara suhunya diatur sedemikian rupa. Mereka sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Nah, kemudian setelah hilirisasinya itu memang ada lagi teknologi untuk pendinginan. Jadi cabai itu bisa tahan sampai 1 tahun. Oh iya. Lah iya, jadi mereka saat panen raya tidak dijual langsung, dia masuk ke perlakuan pendinginan. Nah, stoknya Pak ya. Ya, buffer stoknya diatur sedemikian rupa, kualitas tidak mengurangi kualitas. Nah, cabai-cabai kita ini kan yang paling penghasil cabai daerah-daerah ini kan Brebes, Sumatera Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat lah katakanlah. Nah, kita Bengkulu ini paling di Kepahyang, Curup, dan daerah-daerah yang udaranya dingin. Nah, pada saat hujannya terlalu deras, terlalu lebat, itu akan mempengaruhi terhadap produksinya. Maka di menjelang musim penghujan ini otomatis. Nah, di sisi lain tadi kebutuhan ya masyarakat tinggi. Nah, kebutuhan masyarakat tinggi, suplainya relatif terbatas, otomatis kalau sudah ini kan hukum pasar, barangnya tidak ada, permintaan banyak kan, otomatis harga naik. Nah, apakah nanti pertanyaan tadi, apakah ada pihak-pihak yang dapat keuntungan? Bisa saja, nah, ini dugaan kita. Nah, maka mudah-mudahan tidak, bisa saja, artinya ada yang permainan gitu. Tadi ada spekulan, nah spekulan ini harus ditertibkan. Maka ada Satgas Pangan di Provinsi Bengkulu, langsung di bawah Polda, ada tim pengendali inflasi daerah, langsung Pak Gubernur, Pak Bupati atau Wali Kota yang menjadi ketuanya. Kemudian Bank Indonesia bersama dengan Bulog ini melakukan ini. Nah, dinas yang paling banyak perannya adalah Dinas Ketahanan Pangan. Nah, kalau di pusat ada namanya Badan Pangan Nasional, ya Bappenas. Ya. Nah, ini yang sekarang yang optimalisasi perannya belum begitu terasa pada saat kritis ya, seperti ini. 3 bulan yang lalu saya bersama Pak Ombudsman di sini terkait dengan beras, saya menyatakan ya manajemen seperti beras itu memang harus diatur dengan sistem rantai pasok yang betul-betul pada saat kritis. Nah, kalau pada saat kritis kita bisa mengatasi, kita tidak akan impor beras, harga pun tidak akan naik melambung. Nah, artinya memang konsumen terlindungi, kemudian produsen mendapat produsen dalam hal ini petani mendapat keuntungan yang wajar, yang layak. Nah, sekarang kan luar biasa kenaikan nilai tukar petani itu kan karena dia bisa jual beras selama ini kan berapa, kenaikannya cukup signifikan. Kopi itu naiknya cukup tinggi, barangnya ada tapi barang tidak ada, harganya ada. Nah, ini juga penyebab itu nih Pak Anas. Nah, bagaimana hal ini bisa terpantau? Maka permainan data itu harus dilihat. Di titik kritisnya tadi sudah disebutkan, ada di akhir tahun, menjelang Ramadan, menjelang hari-hari besar. Ya, hari-hari besar Islam itu paling permintaan demand daripada konsumen itu tinggi, bahkan stoknya
Kalau Lebaran itu mungkin 3 minggu kan, Iya, benar. sebelum Lebaran 2 minggu, nah setelah Lebaran mereka tidak ke pasar kan, makan yang ada disimpan. Nah, itu wajar. Jadi caranya itu berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini harus dihimbau. Makanya Majelis Ulama Indonesia turun, jangan belanja berlebihan sehingga tidak mempengaruhi harga, sehingga orang dapat kesempatan. Nah, ini kan tidak mudah mengatur masyarakat nih. Iya. Ya, Complicated ya, banget, Pak Ridwan. banyak mereka mau aman lah, karena apa yang apalagi yang kelas menengah ke atas, masalah uang kan ada masalah. Harga mahal dia beli. Nah, tapi yang kasihan yang masyarakat yang kelas menengah ke bawah, apalagi yang memang belanjanya tiap hari. Ya kan, ini yang menjadi perlu di apa namanya evaluasi, dibuat regulasi yang berpihak kepada semuanya, keseimbangan. Nah, saya pikir siapapun ke depan pemerintahan dipimpin oleh siapa, dia konteksnya memang persoalan-persoalan pangan di Indonesia ini kan memang krisis pangan istilahnya, krisis air, krisis energi, ini harus menjadi prioritas pertama. Bagaimana seperti Thailand tadi kan, kemudian Jepang itu kan hidroponik sistemnya. Ini teknologi itu variabel terbesar, saya pikir itu harus. Maka jawabannya tentu dengan pendidikan. Jadi IPB misalnya kan kampus besar kan, di sini ada Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian, ya mana-mana yang memang di hulunya apa namanya mendampingi petani itu harus dimaksimalkan. Tidak hanya dalam cerita normatif saja. Nah, yang berikutnya adalah pemerintah daerah harus menggunakan pakar-pakar. Jangan hanya cerita pada saat razia saja menertibkan gitu, panik gitu kan. Bukan nah, hanya itu sehari, Pak, hanya sehari. Iya, itu yang jadi persoalan kita tidak konsisten. Nah, di negara maju mereka tetap konsisten. Ada tidaknya masalah tetap dievaluasi setiap saat. Nah, evaluasi ini ingin mencegah atau mengantisipasi jangan terjadi kenaikan harga yang berlipat-lipat. Nah, cabai ini kan dari 30.000, nah sekarang 3 kali lipat kan, 90.000. Kemarin 100, Pak. Ya, 100. sempat 100. Ya, artinya tidak masuk akal. Jadi kita menyalahkan siapa? Pedagang? Enggak juga, karena mereka menerima memang jatahnya tinggi. segitu kan. Segitu, ya. Kemudian apa namanya konsumen, yang rumah makan, yang segala macam itu kan mereka stok kebutuhannya, stok untuk. Nggak mungkin juga dia naikkan harga Betul. dengan momen seperti ini. Betul. Karena dia beli mahal juga. Benar. Nah, itu hukum pasar kan begitu. Kalau dia beli mahal, otomatis jualnya naik. Iya. Saya kira itu. Jadi manajemen sistem rantai pasoknya harus dibenahi terus-menerus dan dievaluasi. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, di pusat kan sudah ada Badan Pangan Nasional. Nah, di daerah kan ada apa namanya Badan Ketahanan Pangan, pengendali inflasi tim pengendali inflasi ya. Ini kan semua ikut kan? Aparat, kemudian Bank Indonesia, kemudian dinas terkait, ya, Perindak, semuanya akan menjadi berkolaborasi dalam rangka mengatasi. Tetapi tentu semuanya konsep, kalau saya katakan konsep tersenyum bersama. Petaninya tersenyum, pedagang tersenyum, konsumennya juga tersenyum. Jadi 3 ini tidak boleh ada yang satu menangis, satu tersenyum. 3 aspek harus berimbang semua berarti Pak ya. Itu, jadi semua kalau sudah itu it's okay kan. Oke, baik. Kita sekarang beralih mungkin ke Bang Novendra nih. Yang panjang sekali bahwa variabel teknologi juga menentukan bagaimana supply-nya juga tetap tersedia di kalangan masyarakat. Yang mungkin menjadi persoalan dari pedagang-pedagang sendiri seperti apa nih Bang? Mungkin Abang juga menjadi perwakilan nih para pedagang dan sampai juga ke luar negeri juga untuk melihat nih bagaimana survei. Iya, survei juga gitu kan. Bagaimana nih persoalan mungkin khususnya di Bengkulu sendiri. Oke, khususnya di Bengkulu, begitu banyak para ibu-ibu, mak-mak di pasar teriak. Ngeluh Bang ya? Ngeluh. 100.000 biasanya untuk satu rumah tuh cukup 1 hari. Nah, kenyataannya ketika cabai kemarin mahal, Pak, itu katanya untuk beli cabai aja udah habis katanya. Nah, artinya kembali lagi ini antara income, Pak, antara pemasukan masyarakat kita belum seimbang artinya dengan kenaikan atau inflasi tadi. Nah, artinya kalau fenomena ini terus-menerus ada, artinya dalam 1 tahun itu kalau kita analisa ada 3 kali. 3 kali yang sudah pasti. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, Nataru, Pak. Ya, betul. Artinya kalau memang kita serius, ya insya Allah bisa lah kita menekan hal-hal tadi. Kenapa? Yang namanya masyarakat ini kan kita dengarkan juga di pasar itu. Kenapa? Ya tadinya kita 50.000 ini dapat cabai, dapat minyak, dapat bawang. Nah, kenapa sekarang hanya khusus beli cabai katanya? Cuma satu item dapatnya. Nah, artinya kita dengarlah. Artinya teriakan daripada masyarakat tadi. Nah, di sini kita bisa nilai. Artinya
PDB atau tingkat pemasukan masyarakat Bengkulu ini masih belum setara dengan kenaikan yang saat ini terjadi, Pak. Nah, artinya kalau demikian butuh masih kita ekstra bekerja sama bersama-sama ya Pak ya dengan stakeholder. Gimana caranya kita untuk menghadirkan harga yang terus-menerus murah untuk di pasar. Dan insya Allah kita juga dengan pedagang, insya Allah kita bisa mensosialisasikan kepada pedagang. Tidak ada pedagang yang katakanlah timbun-menimbun tadi atau katakanlah spekulan tadi yang menguntungkan diri sendiri. Nah, tapi itu sempat beberapa kali saya hadir ke pasar itu. Apakah memang kosongnya barang ini mereka timbun? Ternyata tidak. Mudah-mudahan memang tidak. Artinya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan juga. Nah, jadi besar harapan kita jangan sampai emak-emak ini kan ibu-ibu ini belanja ke pasar 100.000 dapat apa gitu. Artinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga pedagang Pak. Dengan harga yang tinggi itu income mereka itu menurun Pak. Justru malah menurun. Otomatis. Otomatis ya. Nurun artinya daya beli tadi kurang. Gitu. Iya. Nah kita juga pedagang tidak happy lah dengan katakan harga naik tadi gitu. Nah itu terjadi. Tadi kan 3 aspeknya tadi semua harus tersenyum gitu Pak ya. Kayak gitu ya. Ada yang menangis. Tidak ada yang menangis gitu di antara 3 aspek Kita tadi. minta beliau juga artinya dengan pemerintahan nanti bisa kita inilah. Gitu. Kita Artinya harapkan ke depan juga ya Pak ya. yang menjadi penengah juga menjadi regulator untuk masyarakat dan pedagang juga adanya peran dari pemerintah. Tapi ditahan dulu mungkin gitu diskusinya. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lagi tentang fenomena kenaikan harga sembako. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.